Assalamualaikum. Ini berhubung karena di luar hujan ya, jadi saya tidak bisa keluar. Jadi kita bahas peristiwa yang lagi hangat di dunia ini ya. Salah satunya adalah tentang Israel, sebuah negara yang wilayahnya sangat kecil, tapi mereka telah melewati banyak hal sampai akhirnya membangun pertahanan yang berlapis-lapis ya, karena mereka harus bertahan dari negara-negara yang mereka anggap musuh yang berbahaya bagi mereka. Misalnya lapisan diplomasi ya, di mana Barat dan khususnya negara-negara G7 yang kaya raya itu ya membelanya tanpa tedeng aling-aling. Jadi jangan salah paham ya, pembelaan ini tidak semata-mata berupa dukungan diplomatik, tapi juga dukungan keuangan dan persenjataan dalam tanda kutip jika diperlukan. Pertahanan yang kedua nih ya, dan sekaligus senjata yang mematikan lain adalah kekuatan lobby. Nah ini bukan rahasia lagi nih ya. Didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan keuangan multinasional milik mereka yang membuat siapapun pemimpin Amerika akan membela Israel. Ya ini kepentingan ekonomi ya, kepentingan dominasi. Yang ketiga ada lapisan intelijen yang sangat kuat dan legendaris, yaitu Mossad yang selalu sukses beroperasi berkat perhitungan yang sejauh ini sangat sedikit sekali kegagalannya ya. Dengan Mossad, Israel terbukti berhasil sukses melakukan eksekusi serangan. Lalu yang keempat, Israel menguasai teknologi, mulai dari teknologi pertanian, elektronik, dan teknologi canggih pertahanan atau persenjataan. Ini tidak bisa dibantah karena memang terbukti teknologi mereka ini mendominasi dunia pada saat ini ya, tak bisa dibantah. Lalu, yang kelima, Israel memiliki senjata nuklir. Dan banyak pihak mengatakan Israel adalah negara yang paling mungkin menggunakannya karena mereka juga memiliki doktrin Samson. Nah ini doktrin Samson bisa dibaca ini apa itu. Dimana kalau hancur lebih baik hancur bersama-sama. Doktrin ini tentu saja dilakukan paling terakhir ya, opsi terakhir ini ya. Dan ketika semuanya sudah sangat-sangat terpaksa. Dan tentu saja ada SOP-nya. Nah yang mau kita singgung sedikit adalah waktu terakhir ya sebelum Iran diserang oleh militer Israel dari udara nih ya. Donald Trump bahkan telah mengatakan, Donald Trump Presiden Amerika ya, telah mengatakan bahwa mungkin Israel akan menyerang Iran dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Dan itu terbukti, tiba-tiba Israel menyerang Iran gitu ya, dalam pertemuan G7 terbaru setelah serangan itu, yang mana negara-negara G7 mendeklarasikan bahwa Israel berhak membela diri, walau pada faktanya mereka yang duluan menyerang gitu. Donald Trump kedapatan menolak menandatangani deklarasi tersebut, entah deklarasi apa ya. Ini menimbulkan banyak spekulasi juga ya, dan cukup memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan karena terakhir setelah itu Donald Trump mengingatkan dengan serius, dengan wajah serius ya, agar setiap orang segera meninggalkan Teheran. Kita tahu berpuluh-puluh juta orang hidup di Teheran. Pertanyaan besarnya, apakah Israel akan menyerang Iran dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Ini pertanyaan besar ya, kenapa sampai Donald Trump memberi peringatan seperti itu? Karena setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan balasan Iran, Israel mungkin sangat tidak menduga bahwa Iran ternyata secepat itu ya memulihkan diri dan sekuat itu meski setelah diserang. Serangan balasan itu bukan hanya membobol Iron Dome ya, menghancurkan Iron Dome satu persatu sistem pertahanan Israel yang legendaris itu, tapi juga menimbulkan kehancuran yang cukup mengerikan sehingga rakyat Israel di Tel Aviv sebagian besarnya harus bersembunyi di bangker-bangker pertahanan. Tentu saja ini hanya spekulasi yang cukup mengerikan ya, karena sejauh ini negara-negara Arab yang besar pun terbukti ya tidak berani ya mencari gara-gara dengan Israel. Mereka menghindari konflik ya. Kenapa? Mengingat sangat berbahaya, apalagi Israel memang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan besar yang mendominasi dunia di belakangnya. Ya, kalau memang ada pendapat, tolong di share di kolom komentar ya. Terima kasih.